Selamat siang Kak Mora. Selamat siang Mbak Brantin. Wah, apa kabar nih siang ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Cerah ceria ya. Iya. Kak Mora mau bercerita tentang apa hari ini? Hari ini ceritanya banyak Mbak Brantin. Oke. Yang intinya mengajak anak-anak untuk menjadi anak-anak pemberani Nah, gitu. siap. Iya. Kak Mora sudah punya persiapan untuk bercerita buat adik-adik di rumah. Jadi adik-adik di rumah juga siap-siap ya untuk mendengarkan cerita dari Kak Mora. Silakan Kak Mora. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa bersyukur dan bahagia. Apalagi di tahun ajaran baru ini, kita semua mengalami banyak pengalaman baru. Salah satunya adalah mungkin yang kemarin belum sekolah, sekarang sekolah di PAUD atau TK atau FA, atau barangkali yang kemarin baru lulus dari TK, RA atau PAUD, kemudian sekarang mendapat pendidikan ya yang lebih tinggi di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah gitu ya. Dan pada akhirnya anak-anak yang luar biasa menemukan banyak pengalaman baru. Karena apa? Karena satu, suasana baru, dan yang kedua, teman baru, dan yang ketiga, guru baru, dan yang pasti nih, lingkungan baru yang harus kita kenali. Wah. Tentunya anak-anak Indonesia yang berbahagia tetap bahagia ya dengan sekolahnya. Terus barangkali teman-teman yang kemarin juga aku masih belum pindah kok Kamora, aku masih di sekolah yang lama gitu ya. Tapi insya Allah ketika sudah tahun ajaran baru pasti ganti jenjang dong ya. Yang kemarin kelas 1 berarti sekarang kelas 2 gitu. Yang kelas 2 pasti Kak gitu ya. Jadi apa yang mau disampaikan sama Kak Mora nih? Kak Mora mau cerita nih ya, yang ada di buku Anak Pemberani. Sebenarnya udah pernah diceritain, tapi mungkin karena kemasannya baru dan juga sekarang suasananya sangat mendukung, boleh deh kita cerita ulang. Barangkali saja adik-adik yang kemarin belum mendengarkan dan sekarang berkesempatan mendengarkan bisa mengambil sesuatu dan besok bisa diceritakan kepada teman-temannya yang lain di sekolah. Baik anak Indonesia yang luar biasa, hari ini yang pertama judul ceritanya Kak Mora adalah Aku Senang Sekolah. Wah, siapa yang senang sekolah? Saya. Tuh, siapa? Aku. Hah? Di mana? Di sini. Aduh, di sini di mana? Di sini Kak Mora. Oh, di sini Kak Mora di mana? Oh, Mbak Ais, boleh dong ambilin gasi gitu ya. Wah, iya gasi di tas Bandungnya Kak Mora. Wah. Baik, anak Indonesia yang luar biasa. Kalau kita senang sekolah pasti kita nggak sabar ya setiap pagi bangun tidur terus kemudian kita berusaha untuk bekerja sama dengan mama papa ya. Siapa sih yang nggak kerja sama sama mama papa? Pastinya kita semua akan kerja sama. Nggak mungkin kan kita mempersiapkannya sendirian. Oke, bisa pakai baju sendiri. Mandi dulu ya. Udah mandi dulu, terus kemudian udah pakai baju sendiri, terus sudah bisa sisir baju sendiri rapi gitu ya. Tapi ketika kita berangkat sekolah dan sekolahnya lumayan jauh, pasti butuh diantar sama mama papa. Dan itu tentunya membuat kita senang kan? Karena sepanjang perjalanan kita bisa cerita-cerita begitu. Betul kan begitu? Iya sih. Oh. Wah, kita di mana ini Kak Mora? Kita lagi on air sama RRI Plus 191,5 FM. Oh, gitu ya. Aku ini juga punya cerita. Cerita apa? Aku kan kemarin berkunjung ke beberapa sekolah baru. Berkunjung ke beberapa sekolah baru. Memangnya kamu sekolahnya pindah-pindah? Ya enggak, aku menghibur teman-temanku meskipun lewat virtual. Lewat virtual, oke. Tidak apa-apa ya. Karena anak-anak yang hebat pastinya sudah punya persiapan dan ketika sampai di sekolah mereka menemukan hal-hal baru yang menyenangkan. Oke, aku siap menyimak Kak Mora. Oke, Gasi dan anak-anak Indonesia yang luar biasa siap menyimak bukan? Nih, Kak Mora bacakan buku yang berjudul Aku Senang Sekolah.
Aku senang sekolah, bermain, belajar gembira. Kalau ku besar, bigger, pasti jadi orang berguna. Pasti jadi orang berguna. Kenapa ya kita bisa jadi orang yang berguna? Tentunya karena kita rajin belajar. Oh, karena kita rajin belajar. Nah, ketika kita rajin belajar berarti ada syarat rukunnya yang lainnya. Senang sekolah tadi ya. Shh, tahu nggak adik-adik? Anak-anak Indonesia, ada sebuah cerita di hutan tenteram di mana tinggal sekelompok binatang yang mana mereka sedang mempersiapkan putra-putrinya untuk sekolah PAUD. Kalau anak-anak mau sekolah PAUD tentunya excited ya. Selain excited, mereka juga ada rasa takut, cemas karena akan berpisah untuk pertama kalinya dengan orang tua di rumah. Salah satunya adalah keluarga ayam. Dan juga keluarga bebek yang bertetangga. Wah, mereka semua excited karena anak-anaknya akan berangkat sekolah di sekolah baru. Tapi sayangnya keluarga Benny adalah keluarga sibuk. Benny itu teman dekatnya Acil. Akhirnya dia bilang kepada Acil, Acil, boleh nggak sih aku besok berangkat bersama-sama kamu? tentu aku akan berangkat bersama kamu. Memangnya kemana? Ayah bundamu tidak bisa mengantar ya? Mereka harus pergi keluar kota. Katanya sudah bilang sama ibumu. Oke, aku akan tanyakan sama ibuku. Kita ketemu besok ya. Acil dan Benny berjanji sama-sama untuk berangkat sekolah besok. Sekalipun orang tuanya Benny berangkat keluar kota, ternyata Benny sudah bersiap-siap dan juga berani berangkat sendiri sekalipun dititipin dengan tetangganya. Wah, ternyata kalau diantar orang tua senangnya banyak ya. Tapi kalau ngikut tetangga senang juga nggak sih? Anak pemberani pasti senang. Keesokan harinya, Acil dan Benny bersiap-siap. Wah, aku harus pergi ke rumah Acil nih. Benny pun mengetuk pintu rumah Acil. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acil membuka pintu. Masuk, Benny. Silakan masuk. Aku akan bilang sama ibu kamu sudah datang. Kita akan segera berangkat. Oke. Benny pun duduk di ruang tamu. Tak berapa lama ibunya Acil datang dengan membawa segelas susu coklat hangat. Wah, buat siapa kira-kira? Benny tercengang. Buat siapa tante? Buat kamu, Benny. Kalau Acil sudah selesai. Semoga segelas susu hangat ini bisa menambah energimu. Sebenarnya aku tadi sudah minum, tapi terima kasih, aku minum lagi. Setelah selesai minum, dua sahabat itu pun bersiap-siap berangkat menunggu di halaman sambil ibunya Acil mengeluarkan sepeda motor. Sesampainya di depan, mereka pun bergantian naik ke atas sepeda motor dan kemudian membaca doa bersama-sama. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Sepeda motor bergerak, pergi berpindah tempat, menuju sekolah baru, tempat Acil dan Benny menimba ilmu. Tak berapa lama sampailah mereka di TK Cahaya. TK Cahaya ini adalah tempat Acil dan Benny bersekolah. Wah, ketika sampai di pintu gerbang, mereka membaca ada banner di gerbang bertuliskan "Selamat datang siswa baru" dan "Terima kasih ayah bunda sudah mengantar sampai pintu gerbang." Acil salim sama ibu, begitu pula Benny salim sama tante yang adalah ibunya Acil. Ibu bilang, "Anak-anak, bersenang-senang ya di sekolah. Ibu pulang dulu. Nanti ibu akan jemput ketika selesai jam sekolah." Jam berapa? Jam 10. Pinter. Ibu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dua bersahabat masuk ke dalam halaman. Di sana ternyata ada bu guru yang sudah menunggu. Mereka bersalaman dengan bu guru dan kemudian mencuci tangan. Setelah itu mereka mulai bermain di APE luar yang sudah tersedia. Ada papan luncur, ada tangga majemuk, ada ayunan, ada mangkok putar, dan ada setengah lingkaran. Mereka sangat senang sekali. Tapi ujung telinga mereka mendengarkan ada satu suara yang sedang menangis. Benny, apakah kamu mendengarkan ada suara tangisan? Wek. Iya, ayo kita cari sumber suara. Sebenarnya tadi anak yang sudah menangis itu dibantu oleh ibu. Dia duduk di pojokan, berusaha mengelola emosinya. Tapi karena dia kembali sendirian, akhirnya dia pun menangis lagi. Benny dan Acil mendekatinya. Benny pun menyapa. Wek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata dia adalah seekor domba kecil. Dia sedang menangis. Maafkan, kalau kamu menangis, aku tidak dengar kamu bilang apa. Domba kecil itu berusaha mengelola emosinya. Dan setelah gak tenang dia menjawab, "Waalaikumsalam. Aku Dombi. Aku takut sekolah sendiri." Jangan menangis, Dombi. Aku Acil. Wek. Aku Benny. Aku Dombi. Aku takut sekolah sendiri. Tenang, kita sekolah nggak sendirian. Teman kita banyak sekali. Contohnya kami. Ayo kenalan lagi. Dombi terperangah. Seketika dia pun menghentikan tangisnya dan merasa senang karena mendapat teman baru. Mereka bersalaman dan setelah itu Dombi diajak Acil dan Benny untuk bermain bersama-sama. Mereka bermain seluncuran bergantian, berhitung dan tertawa-tawa. Ternyata sekolah itu menyenangkan. Tak berapa lama terdengar bel berbunyi.
Bu guru memanggil anak-anak untuk berbaris dengan rapi. Bu guru pun membunyikan bel. Dan siapa mau berbaris seperti aku ini? Angkat kaki, tanganmu angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris bersama. Ayo, 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 seperti tentara Allah. Seperti tentara Allah. Segera saja anak-anak berbaris dengan rapi, termasuk Benny, Acil, dan Dombi. Mereka berbaris dengan rapi dan mengikuti instruksi bu guru mulai dari senam pagi dan kemudian membaca doa masuk kelas. Hari yang menyenangkan pun mulai bergulir bagi Acil, Benny, dan juga Dombi. Mereka menjadi 3 orang sahabat yang luar biasa. Mereka senang sekolah karena mereka ingin menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Wah, anak-anak yang luar biasa, yang keren, yang baik, yang berbahagia. Hari ini kan udah beberapa hari ya masuk ya, udah 2 minggu sekolahnya. Jadi kalian semua pasti sudah punya teman baik ya. Ada berapa teman kalian? Ayo coba sekarang yang udah nyimak Kak Mora nih ya, ambil pensil, terus kemudian ambil kertas atau buku diari gitu ya. Terus kemudian tuliskan ada berapa teman yang kalian punya di kelas baru kalian. Nah, kalau misalkan lebih dari 1 berarti kalian keren dong. Kalau masih 1 ya berarti besok ditambah gitu ya. Bahkan kalau misalkan kalian udah kenal 1 kelas berarti kalian hebat, luar biasa. Karena apa? Karena dengan punya teman yang banyak kita bisa saling berbagi cerita dan pastinya akan menjadi lebih berbahagia. Oke. Aku senang sekolah. Aku senang sekolah. Wih, bermain, belajar gembira. Kalau ku besar, bigger, pasti jadi orang berguna. Pasti jadi orang berguna. Jadi siapapun yang ingin menjadi orang yang berguna, maka teruslah belajar dimanapun kalian berada. Dan itu untuk keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru, berkenalan dengan orang baru, dan pastinya bisa mengelola emosi supaya kita bisa jadi anak yang pemberani ya. Nah, tak sampai di situ ternyata Kamora akan ceritakan lagi hal-hal yang baru lainnya. Tapi sebelum itu Kamora panggil Gasi dulu ya. Gasi, iya. Halo, iya. Oke Gasi, apa yang kamu dapat dari cerita Kak Mora hari ini? Oh, ternyata kalau kita berani, teman kita jadi banyak. Betul nggak teman-teman? Betul sekali. Kalau teman kita banyak, berarti kita termasuk anak pemberani ya. Iya, temanku banyak se-Indonesia. Satu Indonesia. Iya, bahkan ada yang di Jepang. Ya, juga ada di banyak sekali pokoknya. Oke Gasi, semuanya temannya Gasi. Iya, soalnya aku ingin jadi orang yang hebat, banyak teman, dan bisa berbagi dan bermanfaat. Oke, baik kalau begitu. Gasi, sambil menunggu cerita Kamora yang berikutnya, Gasi mau nyanyi nggak? Dong. Wow, silakan, mau nyanyi lagu apa? Aku anak Indonesia. Ayo teman-teman, aku ini anak Indonesia. Rajin belajar tak pernah malas. Sangat tinggi menjulang untuk menggapai cita-cita agar hidupku berguna. Aku ini anak Indonesia, berakhlak sopan dan juga ramah. Pada guru aku hormat, ke orang tuaku sayang, dimanapun aku ada. Jalalalala, hatiku bangga. Shalalalala, tak pernah alas. Shalalalala, hatiku senang. Shalalalala, aku anak Indonesia. Anak Indonesia yang luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kita rajin belajar, nggak pernah malas, nanti cita-cita
setinggi apapun ya akan kita dapatin ya, pastinya ada proses ya, tapi sekalipun demikian kita harus berusaha. Berikutnya ada kisah nih, ceritanya tentang anak perempuan, namanya adalah Talita. Siapa? Talita. Oh, kasih menyimak ternyata. Ya, judulnya adalah Kaos Kaki Talita. Kaos kaki Talita? Apa hubungannya sekolah sama kaos kaki Talita? Anak-anak, kalau misalkan kita mau pergi sekolah, apa yang harus kita siapkan? Tentunya seragam ya, dan kemudian kaos kaki beserta sepatu. Ada apa dengan kaos kaki Talita kalau begitu? Oke, kaos kaki Talita ini adalah kisah yang ditulis oleh Kak Silmi. Mungkin ada sesuatu gitu ya. Kita simak aja seperti apa ceritanya. Ada seorang anak perempuan, dia cantik dan rupawan, namanya Talita. Dia sekolah dasar. Wah, ternyata Talita anak sekolah dasar. Nah, anak sekolah dasar itu ataupun anak madrasah ibtidaiyah, seyoknya udah bisa ya mulai belajar bertanggung jawab terhadap barang-barang pribadinya ya. Jadi kalau misalkan punya pensil, punya penghapus, punya pengharis, punya penggaris gitu ya, ataupun punya buku, itu berusaha untuk diingat bahwa itu adalah miliknya yang harus dibereskan ketika selesai melakukan sebuah pekerjaan. Tapi itu sekali lagi belum bisa dalam satu malam terus kemudian celing dan berhasil. Selalu ada proses. Nah, begitu juga dengan Talita. Talita. Hari ini Talita menggunakan pakaian berwarna merah muda. Wah, anak perempuan suka sekali ya pakai baju merah muda. Nah, kemudian ibu mengajak Talita. Katanya ibu, Talita sayang, sudah siap belum? Iya ibu, iya, aku siap-siap nih. Ayo kita berangkat, jawab Talita dengan penuh semangat. Ternyata ibu mengajak Talita pergi ke toko. Di toko, Talita mulai memilih-milih kaos kaki. Ibu tanya, ada apa Talita? Ibu, aku mau memilih kaos kaki yang aku sukai. Boleh ya? Memangnya dengan kaos kaki yang ada di rumah gimana? Ibu sesekali ganti dong. Kan punyanya Talita udah pada longgar. Baiklah, pilih ya sayang. Kemudian Talita pun memilih. Tahu kan, kalau Talita tadi pakai baju warna pink atau merah muda, berarti warna kesukaan Talita apa? Iya, warna pink. Ibu, aku sudah menemukan ini warna merah muda dengan gambar bunga-bunga. Aku pilih lagi satu ya, Bu. Ya sayang. Ingat, kalau sudah beli kaos kakinya dijaga ya. Siap, Ibu. Keesokan harinya, Talita berangkat ke sekolah menggunakan kaos kaki baru dengan perasaan gembira. Biasa, kalau kita punya sesuatu yang baru, pasti seneng kan ya. Dan ketika sampai di sekolah, kita akan bilang sama Bu Guru, Bu Guru, kaos kakiku baru. Lihat. Sambil memperlihatkan kaki kita. Rasanya kaki kita jadi tambah indah. Bener nggak? Iya, sama dengan Talita. Talita juga begitu. Hatinya gembira. Seminggu berlalu, ibu kembali mengingatkan. Talita sayang, kok tiap hari pakai kaos kaki baru? Yang lainnya mana? Tenang, Bu. Kaos kakiku kan banyak. Ternyata
Talita dengan cemas. Coba dicari lagi sayang. Waktu sudah menunjukkan jam 6.45. Talita pun berangkat terburu-buru. Sesampainya di sekolah, terdengar suara anak-anak tertawa-tawa. Dan tak sengaja ujung telinga Talita mendengarkan mereka tengah membicarakannya. Talita anak yang aneh, kata si Dido. Teman-teman yang lain mengaminkan. Iya. Talita pun menghampiri Dido. Dido, kenapa mengejekku? Memangnya apa yang aneh dari diriku? Dido pun kembali tertawa. Masa kamu ke sekolah cuma pakai kaos kaki satu? Yang satunya kemana? Dimakan tikus ya? Talita pun pulang sambil menangis dan mengadu kepada ibunya. Ibu, aku menyesal karena tidak mendengar nasihat ibu untuk merapikan kaos kaki aku. Aku jadi terima akibatnya. Talita sayang, jadikan hari ini pelajaran. Masih ada waktu untuk memperbaiki dan berubah menjadi lebih baik, nak. Ibu memberi semangat Talita. Baik, Ibu. Aku berjanji, aku akan menjadi anak yang baik, disiplin dan bertanggung jawab terhadap barang-barangku. Dan kini pun Talita menjadi anak yang baik dan disiplin. Ternyata pengalaman ditertawakan oleh teman-temannya mengajari Talita untuk lebih menyayangi barang-barang pribadinya, menjaganya dan merawatnya. Pelajaran berharga ya. Apakah kalian juga pernah mendapatkan pelajaran berharga di sekolah? Aku kemarin dengar cerita dari Aisyah. Siapa? Aisyah? Aisyah siapa? Aisyah temanku. Oh, Aisyah temanmu. Yang mana? Itu loh, yang kemarin kan dia kan sekarang kelas 1. Oh, kelas 1. Gimana ceritanya? Ya itu loh, pas pulang sekolah nangis cerita sama aku. Cerita gimana? Dia digangguin sama temannya. Katanya dia kalau sekolah lucu pakai tas itu yang ada telinganya, terus kemudian ditarik-tarik sama temannya. Akhirnya dia kesakitan karena tasnya ditarik-tarik. Oh, jadi ceritanya Aisyah pergi sekolah pakai tas yang lucu. pakai tas yang lucu. Iya, terus ini ngerasa aneh dan kemudian dikatain. Oh, setelah itu akhirnya Aisyah belajar kalau sekolah itu kan tas lucu, tapi tas yang bisa dikenakan dan itu dia lebih udah untuk lakukan tugasnya sebagai pelajar. Oh, begitu. Berarti Aisyah pun belajar ya sesuatu yang berharga hari itu. Iya, kasihan deh. Aku lihat dia ulang nangis-nangis itu loh. Aku kayak penasaran anak itu loh kayak kok bisa ganggu kancane di hari pertama. Mungkin anak-anak itu ketika berkenalan tuh macam-macam ya caranya ya. Iya sih, ada yang aku juga ingat dulu. Kalau sekolah itu kenalan itu dituduki kancane. Oh, ada. Ada. Berarti dia belum mengerti cara berkenalan yang baik ya. Iya, padahal kan kalau kenalan sama kancane itu ya dideketin, terus kemudian disapa. Halo, kenalkan, nah aku kasih, kamu siapa? Gitu. Oh gitu, jadi bukan pukul. Bukan apa lagi? Loh, nendang itu juga bukan. Jadi sekali lagi ya, belajar kenalan itu ada acaranya Kak Mara. Oh iya, baik. Belajar berkenalan itu juga ada caranya. Kenalkan nama kalian saat menyapa teman yang baru. Nah gitu. Kenalkan dulu nama kalian, terus kemudian tanyakan nama yang kalian sapa. Itu insya Allah membuat teman yang disapa jadi seneng. Oh gitu. Gitu ya teman-teman.
Ingat ya, kalau gitu dengerin lagi apa kata Kak Ora. Ingat, kalau mau kenalan caranya adalah dekati teman yang ingin kalian kenal, sapa, kasih tahu nama kalian lebih dahulu, dan kemudian tanyakan nama mereka. Itu membuat teman merasa dihargai. Loh, tadi Kak Dede kan Kak? Ada memangnya. Loh, ono kan agusnya. Oh, terus ada yang ngono, katanya aku ditinggal ngalih. Ya kalau dia belum mau berteman dengan kalian jangan dipaksa, karena bisa jadi dia masih satu merasa malu, ya kan? Terus yang kedua, dia belum merasa siap berteman dengan kalian. Oh, pertemuan itu ya siap gak siap. Iya, kan kita itu berusaha untuk menikmati suasana baru dulu, melihat lingkungan-lingkungan sekitar, dan kemudian setelah itu baru kita mulai merasa nyaman dan Bisa seperti di rumah sendiri. emang bisa ya sekolah seperti di rumah sendiri? Bisa lah Kak Ora. Bisa, baik ya. Anak-anak yang ganteng dan cantik yang luar biasa, sudah mulai berhitung ya berapa teman yang kalian dapatkan di hari-hari pertama sekolah seperti ini. Dan juga sudah mulai menemukan gak guru favorit kalian? Aku dong sudah punya guru favorit. Guru favoritnya kamu seperti apa? Ya, yang suka es. Suka es? Pagi-pagi kok suka es? Mana ada guru kok ngajari muridnya suka es? Dengerin dulu toh Kak Ora, cerita aku udah selesai. Oke, suka es itu apa? Suka senyum, suka sapa, suka santun. Oh, Kak Mora salah paham, kirain bu guru pagi-pagi ngajak anak-anaknya makan es. Loh, lah kan kalau orang tua itu dikasih cerita sama anaknya tuh harus didengerin dulu. Emang aku orang tua? Ya iya, anaknya 3. Baik ya, jadi gurunya suka es ya, suka senyum, suka sapa, dan suka ngomongnya santun gitu ya. Itu yang jadi guru kamu yang diidolain. Iya. Baik, Gasi mau nyanyi lagi nggak? Aku ingat-ingat dulu. Lo kok ingat-ingat, coba nyanyi dong. Oke deh, aku coba ya. Aku bangga jadi anak Nusantara. Aku bangga jadi anak Indonesia. Tumbuh kembang di negeri yang kaya raya, menjadi semakin tangguh di masa depan. Aku adalah penerus bangsa. Aku adalah harapan bangsa. Anak Indonesia tangguh dan berani, anak Indonesia cahaya negeri. Birunya emas, kilonya emas, dan birunya lautan. Selamat bersahan, selamat istiwa. Itu yang tadi terakhir itu loh, kamu ngomongnya gak jelas. Oh, yang mana? Yang itu loh, Zamrud Khatulistiwa. Oh iya, Zamrud Khatulistiwa. Aku itu agak lupa, soalnya saya tak juru. Saya tas diurui, nggak apa-apa. Memang lagu baru itu harus sering dipakai supaya nanti kita bisa hafal. Baik, anak-anak Indonesia yang luar biasa, cerita dari Kak Mora berikutnya nih, sekali lagi tentang anak pemberani. Anak pemberani tuh macam-macam ya, dalam banyak kesempatan tuh kita harus berani ya Gasi ya. Iyalah. Loh, Gasi aja berani ketemu orang baru, berani bercerita dimanapun ya. Dan pastinya Gasi senang apa? Senang apa? Didengerin. Senang berteman dan berbagi. Baik, anak-anak Indonesia yang luar biasa, ternyata berani itu juga bisa dengan dengan berani mengakui kesalahan. Wow, berani mengakui kesalahan. Seperti apa kisahnya? Judul ceritanya adalah Bola Ibu. Terlihat dua orang anak
sedang bermain sepak bola, tendang ke sana kemari di lapangan sebelah rumah. Ternyata mereka bergeser ke halaman rumah tetangga, yang tak berapa lama terdengar suara apa itu? Ternyata ada bola yang ketika ditendang dan melayang. Buk! Aduh, gimana ini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang melempar bola ini? Hah? Teriak seorang nenek-nenek yang sedang menyapu di halaman rumah, sambil mengusap-usap punggungnya yang sakit terkena bola. Sementara itu, dua anak yang bermain bola mengintip di semak-semak. Wah, bagaimana ini? Kamu sih? Wah, aku takut sekali. Tampak di semak-semak dua anak laki-laki yang bernama Ibu dan Aan bersembunyi ketakutan. Tampaknya mereka yang melakukannya. Nenek Ijah itu tengok kanan, tengok kiri, mencari si pemilik bola yang nyasar ke punggungnya. Ibu dan Aan sangat ketakutan. Ibu, ayolah, ambil bolanya. Kita minta maaf saja sama nenek. Bukankah kamu yang tadi menendangnya? Nggak mau. Ayo, Bud. Nggak mau. Kamu aja. Nanti aku pasti dimarahi sama Nek Ijah. Ayolah, tak apa. Pasti kalau kita minta maaf, Nek Ijah nggak akan marah. Ayo. Aan pun berdiri, menarik tangan Ibu dan mengajaknya untuk meminta maaf kepada Nenek Ijah. Jangan, aku takut. Aku tidak mau, Ibu tetap menolak ajaan Aan. Akhirnya Aan keluar dari semak-semak. Dengan sedikit ketakutan, dia mendekati Nenek Ijah. Ini bolamu, Nak. Oh iya, Nek, maaf. Tapi bukan aku yang menendang, Nek. Lalu siapa yang menendang bolanya? Itu, Nek, Ibu yang sedang sembunyi. Takut, Nek, tidak berani sendiri ke sini. Jelas Aan sambil menundukkan kepalanya. Kau perlu takut. Kalau memang gak sengaja, ayo suruh keluar. Ibu dipanggil oleh Aan. Ibu, ayo keluar. Biar nenek aja. Ibu, ayo keluar, Nak. Dengan takut-takut, Ibu keluar dari semak-semak. Sambil berjalan tertunduk, Ibu pun masuk mendekati nenek yang sedang duduk di halaman rumah. Oh, ayo masuk. Nenek mengajak Ibu dan Aan masuk ke dalam rumah. Dan kemudian Nenek Ijah masuk ke dalam rumah sendirian. Dua anak laki-laki itu takut duduk di ruang tamu. Mereka tidak berani bergerak sambil berharap bolanya akan dikembalikan kepada mereka. Ternyata Nenek Ijah keluar dengan membawa 2 gelas susu. 2 gelas susu dibawakan oleh Nenek Ijah
Kata Nenek Ija, silakan minum dan jangan lupa berdoa. Mereka terperangah dan minum susunya dengan sangat lahap. Nah, sekarang ngomong sama nenek. Siapa yang tadi menendang bolanya sampai kena punggung nenek? Aan, Nek. Aan. Oh, kata Aan kamu. Aan, Nek. Oh, Ibu. Ibu, kamu yang nendang, bukan aku. Ibu masih takut-takut sambil melihat Aan dan Nenek Ija. Nah, kita harus jadi anak yang jujur karena Allah sayang sama anak yang jujur. Dan anak yang jujur adalah anak yang berani menanggung akibat apa yang sudah dilakukannya. Iya, Nek, maafkan. Ibu tadi yang nenggang bolanya nggak sengaja kena punggung nenek. Maafkan Ibu, Nek. Aan juga minta maaf ya, Nek. Kami nggak lihat kalau ada nenek tadi. Tidak apa-apa. Lain kali kalau main sepak bola di halaman sebelah yang lebih luas, supaya kalian bisa leluasa main bolanya. Oh, iya, Nek. Maafkan kami ya, Nek. Nenek tersenyum dan memaafkan Ibu serta Aan. Tak lupa nenek mengalihkan bolanya. Sambil berpesan, nenek sangat senang dengan kejujuran Ibu hari ini. Teruslah jadi anak yang jujur ya, Nak. Berani berkata jujur dan mau minta maaf. Allah pasti suka. Nenek juga bangga lihat kalian. Insya Allah anak-anak yang jujur akan menjadi anak-anak yang hebat di masa depan. Terima kasih, Nek. Kami pamit dulu. Iya, Nek, kami juga pamit dulu. Aku pamit ya, Nek. Maafkan sekali lagi kesalahannya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati ya. Ibu dan juga Aan kemudian berpamitan sambil bersalaman mengucapkan Assalamualaikum. Ibu dan Aan belajar sesuatu yang berharga karena mereka belajar menghadapi kesalahan, sekalipun kesalahan itu tidak disengaja. Betul begitu, Gasi? Menurut Gasi, apakah kesalahan itu disengaja sama mereka? Ya enggak lah, Kak. Tapi memang kalau kita main bola, kita harus lihat-lihat di mana kita main bolanya. Harus dilihat-lihat ya di mana main bolanya. Iya, dan aku bosanin ya sama teman-teman. Bener kata Nenek Ija. Kalau main bola, kalian itu mainnya harusnya di lapangan yang luas. Soalnya kalau gitu kalian luas atau main tendang-tendangan. Beda kalau di halaman rumah atau di halaman sekolah. Sekalipun bisa, tapi kalian harus ekstra hati-hati supaya tidak melukai orang lain. Oke? Oke. Anak berani itu macam-macam ya, Gasi ya. Iyalah, Kak Mora ini gimana sih? Kan aku sudah ngomong tadi. Anak berani itu macam-macam. Berani jujur, berani sekolah sendiri, berani kenalan sama orang. Banyak. Oh, banyak. Jadi anak-anak yang luar biasa, yang ganteng dan cantik. Yang udah nyimak ceritanya Kak Mora, janji ya pada diri kalian nanti akan jadi anak yang berani. Jadi rekan Kak Mora. Kok Kak Mora? Kasih. Oke. Jadi rekan kasih. Teman-teman, siap ya? Aku. Oh, Kak Mora juga ikut ya? Aku. Anak. Berani. Pemberani. Aku. Aku Bisa. bisa
Sekolah Sekolah sendiri. sendiri. Aku Aku anak anak berani. pemberani. Aku Aku bisa bisa mandiri. mandiri. Anak yang pemberani insya Allah akan jadi anak pemberani, anak mandiri yang kemudian bisa melakukan segala sesuatunya sendiri dengan bimbingan orang tua, dengan bimbingan guru di sekolah, dan juga berusaha untuk belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena keberanian mencoba itu adalah aset terbesar dari kita sebagai manusia. Maka Teruslah belajar agar kita pintar, agar kita pintar. Teruslah belajar agar kita pintar, agar kita pintar. Teman-teman, sekali lagi ya, teruslah belajar jadi anak pemberani dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang hebat di masa depan. Sampai jumpa. Halo Mbak Berantin. Kasih sama Kak Mora. Ceritanya selesai. Sampai jumpa lagi ya Mbak Berantin. Oke, terima kasih Kak Terima Mora. kasih. Selamat siang. Selamat siang dah. Dadah. Ya, bersama dengan Kak Mora sudah mendongeng kisah-kisah tentang anak pemberani.